pagi anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita memulai chapel pagi hari ini, Miss Ani mau menyapa dulu. Mana anak-anak SD? Halo. Anak-anak TK? Halo, apa kabar semuanya? Mari kita sama-sama ucapkan puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, oke. Nah, sebelum memulai chapel kali ini, mari kita semua sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Chapel, mari kita sama-sama menghadap Tuhan untuk berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur atas hari indah yang Tuhan berikan kepada kami semua hari ini. Dan kami akan memulai chapel kami, kiranya Tuhan memberkati setiap dari kami agar kami dapat mengikutinya dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah anak-anak sekalian, mari kita angkat satu pujian lagi, dengar Dia panggil nama saya. Nah, renungan pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Lita. Nah, Miss Ani persilahkan Ibu Lita untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Shalom anak-anak, selamat hari Jumat. Kita bertemu lagi di hari ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa, anak-anak lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau masih memelihara kami sampai dengan saat ini. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami supaya firman Tuhan yang kami dengar itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Oke anak-anak, hari ini Ibu Lita akan bercerita. Ceritanya itu kita ambil dari 2 Samuel pasal 22 ayat 31a. Anak-anak semuanya, anak-anak SD boleh ambil Alkitabnya lalu membuka Alkitabnya dan membacanya. Anak-anak TK bisa mendengarkan ibu guru bercerita ya. Oke, good. Semuanya duduk yang baik, duduk yang tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 22 ayatnya yang ke-31a. Ibu Lita baca ya. Adapun Allah jalannya sempurna. Sekali lagi. Adapun Allah jalannya sempurna. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan bagi kita bahwa hanya satu pribadi yang paling sempurna. Siapa ya? Sebelumnya Ibu Lita punya cerita. Anak-anak, ceritanya begini. Nah, di suatu hari ada seorang anak, dia pergi ke pinggir pantai. Di sana dia berdiri di atas batu karang. Wah, dia buat apa ya? Dia bilang, wah, aduh, batu karang ini kuat sekali ya. Aku mau jadi seperti batu karang ini. Dia mau untuk menjadi batu karang. Kenapa? Karena dia lihat batu karangnya kuat, diterjang sama air laut. Wah, batu karangnya tetap berdiri teguh. Dia senang sekali. Dia bangga, aku mau jadi batu karang supaya aku terlihat hebat dan aku sempurna. Lalu dia menjadi batu karang anak-anak. Apa yang terjadi setelah dia menjadi batu karang? Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nah, dia kok kelihatannya tambah sedih. Kenapa ya? Wah, dia menangis. Kenapa? Ternyata anak-anak dia sedih karena batu karang itu sudah terkikis pelan-pelan. Roboh anak-anak, diterpa terus sama air laut. Wah, dia sedih sekali. Kenapa batu karang yang kuat ini kok bisa roboh? Lalu dia lihat air laut. Wah, aku mau jadi air laut. Air laut ini bagus sekali ya. Dia bisa pergi ke seluruh dunia. Lalu dia terlihat hebat sekali. Wah, aku mau jadi air laut. Lalu dia jadi air laut. Apa yang terjadi anak-anak? Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Wah, akhirnya suatu saat dia menangis lagi. Apa yang terjadi ya? Ternyata, dia bilang, aku tidak mau jadi air laut, aku tidak mau. Kenapa? Aku panas sekali. Tiap hari matahari menyinari aku. Aku tidak mau jadi air laut, panas sekali. Lalu akhirnya dia bilang begini, wah, aku mau jadi apa lagi ya? Aku mau jadi matahari saja. Karena matahari itu bagus sekali menyinari seluruh dunia. Aku mau seperti dia. Kelihatannya dia hebat dan sempurna. Lalu dia jadi matahari anak-anak. Nah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ternyata itu juga buat dia sedih. Kenapa sudah jadi matahari yang hebat kok dia sedih? Dia menangis. Ternyata dia bilang begini, aku tidak mau jadi lagi matahari. Matahari ini, aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur, aku menyinari seluruh dunia. Aku tidak bisa tidur, aku capek. Lalu akhirnya dia menyesal dan dia bilang, aku mau jadi diriku sendiri. Aku tidak mau jadi yang lain lagi, aku mau jadi diriku sendiri. Lalu dia kembali menjadi seorang manusia. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita mendapatkan pengalaman atau kita mendapatkan satu cerita, yaitu bahwa kita semua manusia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang hebat semuanya. Alkitab saja mencatat bahwa kita semua ini adalah manusia berdosa anak-anak. Kita tidak sepenuhnya sempurna anak-anak. Nah, contohnya anak-anak SD ya. Anak-anak SD kalau belajar
sudah belajar, terus mengikuti ujian. Saya mau nilainya sempurna yang bagus. Tahu-tahu selesai ujian dapat nilainya, tidak seperti yang saya harapkan. Ternyata nilai saya jauh dari sempurna. Kita bisa gagal anak-anak. Terus apalagi anak-anak TK ini punya idola ya, seperti tokoh-tokoh kartun, contohnya Spider-Man, contohnya Batman, contohnya Avengers dan lain-lainnya. Itu semua hebat tidak ya? Mereka semua itu tidak hebat anak-anak. Mereka semua itu hanya cerita, itu tidak kenyataan anak-anak, itu hanya film. Anak-anak, kita semua manusia, kita semua di dunia ini tidak sempurna, tidak hebat. Tapi anak-anak, ada firman Tuhan mengatakan pada hari ini bahwa adapun Allah jalannya sempurna. Allah kita ternyata sempurna sekali anak-anak. Lebih dari semuanya, lebih dari galanya di dunia ini. Kita bisa buka di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Anak-anak di sini dibilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah kita hebat dan sempurna. Dia ada, dia hadir sebelum semua dunia ini kita diciptakan. Allah sudah hadir di sana sebelum dunia, sebelum bumi, sebelum kita manusia diciptakan. Allah sudah ada. Bahkan dikatakan lagi dia menciptakan langit dan bumi. Luar biasa Allah kita ya, sempurna dan hebat menciptakan langit dan bumi, menciptakan bumi ini dan menciptakan kita juga manusia. Kita ini adalah ciptaan tidak hebat, hanya Allah saja pencipta kita yang hebat dan sempurna. Allah kita juga tidak pernah berbuat dosa. Kita manusia seringkali berbuat dosa ya. Kita melawan mama, kita melawan papa, kita tidak sungguh-sungguh belajar, kita juga masih berbohong, kita masih mencuri, atau mungkin kita masih maki-maki atau menggunakan kata-kata kasar. Anak-anak kita semua ini manusia yang berdosa. Hanya Allah saja yang tidak berbuat dosa dan tidak ada satu kesalahan pun di dalam diri Allah. Firman Tuhan hari ini mengatakan, adapun Allah jalannya sempurna, artinya bahwa Allah itu punya rencana yang sempurna dan Allah itu punya tindakan, perkataan dan perbuatannya itu sangat sempurna anak-anak. Oke anak-anak, hari ini kita belajar lagi tentang Allah kita yang hebat, Allah kita yang sempurna, dan Allah kita mau supaya kita juga menjadi sempurna. Di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan bahwa Allah kita Allah yang sempurna, Bapa kita Bapa yang sempurna. Hendaklah kita juga sempurna seperti Bapa kita di sorga. Dengan bagaimana kita anak-anak, kita mengasihi orang lain seperti Bapa kita. Kasihnya begitu sempurna dalam hidup kita. Dia mengasihi kita, mengirimkan anaknya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menanggung setiap dosa kita, membebaskan kita dari dosa dan maut. Kita sebenarnya masuk neraka anak-anak, tapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, kita masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu anak-anak, Tuhan begitu mengasihi kita, kita juga mau mengasihi semua orang. Mengasihi orang tua, mengasihi kakak adik, mengasihi oma opa, semua keluarga kita, mengasihi juga teman-teman kita, mengasihi juga ibu guru, bapak guru, semua orang. Oke anak-anak, hari ini firman Tuhan bagi kita kiranya boleh memberkati kita semua. Kita tetap percaya, berharap kepada Bapa kita di surga yang ada sempurna dan hebat. Amin. Kita berdoa ya anak-anak untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengajarkan kami lagi Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami yang hebat, yang sempurna. Jalanmu, tindakanmu, perkataanmu ya Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami.
Tolong kami Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan Roh Kudus-Mu menolong memberkati kami untuk kami melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami sebagai anak-anak yang kecil ini, supaya kami terus percaya, kami terus berdoa dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan belajar juga. Tuhan yang menyertai memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Lita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sekarang kita akan menyanyi satu lagu lagi untuk menutup chapel kita pada hari ini. Allahku besar. Nah, hari ini adalah hari yang spesial untuk beberapa teman-teman kita. Nah, ada yang berulang tahun di hari Jumat ini. Siapa-siapa saja ya? Nah, yang pertama ada Jonils dan yang kedua ada Jasmine. Yang ketiga ada Dirli dan yang keempat ada Dominic. Yeay, sama-sama kita ucapkan happy birthday untuk keempat teman kita. Mari kita menyanyikan lagu Happy Birthday. Sekali lagi happy birthday untuk keempat teman kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, God bless you and we love you. Nah, kita akan mendoakan keempat teman kita yang berulang tahun hari ini, sekaligus juga berdoa untuk menutup chapel kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk pada Tuhan untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat luar biasa indahmu yang Tuhan berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Kami ingin mendoakan keempat teman kami, ada Jonils, Jasmine, Dirli, dan Dominic yang menemui hari ulang tahun mereka pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam setiap tumbuh dan kembang mereka, dan juga memberkati masa depan mereka ya Bapa. Engkau juga memberkati kedua orang tua mereka ya Tuhan dari dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan.
Di saat ini kami juga mendoakan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya chapel kami pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan menyertai kami semua dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekian dan terima kasih yang sudah mengikuti chapel pada hari ini. Selamat hari Jumat semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you and we love you.